Baik anak-anak, sekarang untuk bab pertama kita akan membahas tentang karya ilmiah. Nah, dari dasar asal katanya, ilmiah berarti yang bersifat atau ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi, tujuannya nanti adalah membuat sebuah karya yang memiliki sifat keilmiahan. Nah, di dalamnya nanti apa saja, Bu? Akan dipelajari tentang pengertiannya. Pengertian ini udah ya, berarti kalau pengertian sudah, lalu nanti akan ada struktur. Struktur dari karya ilmiah itu seperti apa saja sih, Bu? Nah, lalu nanti akan ada unsur kebahasaan seperti biasa. Saan dan juga hasil analisis. Analisis apa, Bu? Analisis dari karya ilmiah yang tujuannya nanti di akhir adalah kalian semua memiliki kemampuan untuk membuat karya ilmiah itu sendiri. Lebih lanjut, kita akan coba perdalam pertama dulu tentang tujuannya sih. Tujuan dari karya ilmiah ini dibuat itu untuk apa saja sih, Bu? Perlu diketahui bahwa karya ilmiah ini berarti spesifik ada pada bidang ilmu tertentu. Nah, secara umum tujuannya seperti halnya dengan teks-teks yang lain adalah sebagai wadah atau wahana untuk menuangkan ide yang tersusun secara sistematis. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari karya ilmiah. Nanti susunannya harus sistematis. Lalu juga sebagai wahana untuk transformasi pengetahuan. Transformasi itu maksudnya gimana, Bu? Kalau selama ini pengetahuan itu seketika sudah melakukan penelitian gitu ya, sudah melakukan eksperimen, lalu sudah muncul hasilnya. Nah, tujuannya nanti adalah untuk disiarkan atau untuk memberikan pengetahuan dari lembaga pendidikan ke masyarakat dan juga sebaliknya. Kemudian juga untuk melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan tertentu sebagai sarana untuk pembuktian dalam memecahkan masalah dan juga untuk melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, ini kata kuncinya. Jadi, secara umum, karya ilmiah ini adalah produk dari sebuah penelitian. Nah, penelitiannya ini ditujukan untuk apa, Bu? Tentunya dalam membuat atau melakukan penelitian ada faktor-faktor atau ada latar belakang yang membuat urgensi atau kenapa sih penelitian itu dilakukan gitu. Akan dipelajari lebih lanjut pada strukturnya nanti. Jadi secara umum ini ya tujuannya selain untuk kepentingan akademis juga untuk kepentingan informasi kepada halayak yang disampaikan secara sistematis. Ya, manfaatnya ketika sudah nanti dibuat atau kalian membaca karya ilmiah. Kalau di sini nanti tujuannya manfaatnya kalau sudah jadi ya karya ilmiahnya, berarti untuk melatih penulis untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, ini kata kuncinya. Ketika meneliti, maka dibutuhkan juga sebuah teori-teori atau konsep-konsep dasar atau juga studi literatur yang didapatkan dari berbagai sumber untuk mendukung mendukung kalau dibilang argumen tidak bisa disebut argumen, mendukung dari hasil temuan atau apa yang ingin diteliti. Selanjutnya penulis dapat mengintegrasikan. Nah, mengintegrasikan itu berarti menghubungkan. Jadi kalau Ibu kasih contoh misalnya tentang COVID sekarang ya, tujuannya apa dilakukan penelitian untuk COVID? Oh, untuk mencari tahu nih apa yang belum diketahui tentang COVID. Misal ada strain virus baru. Nah, berarti tujuannya adalah mengetahui, ingin mencari tahu bagaimana sih behavior atau bahasa Indonesia ini ya, Bu. Mengetahui tingkah laku dari virus yang baru ini, apa saja yang harus dilakukan, gejalanya seperti apa. Nah, untuk bisa mencari tahu bagaimana virus baru ini ditemukan atau bagaimana tingkah laku dari virus strain baru ini ada di tubuh manusia seperti itu. Nah, itu dibutuhkan studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Makanya sifat dari penelitian ini bisa saja untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang dihasilkan yang nantinya bisa diintegrasikan untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan yang jauh lebih luas. Untuk selanjutnya, penulis juga akan bisa untuk mengembangkan pemikiran yang menjadi lebih matang, mengakrabkan penulis dengan kegiatan perpustakaan, karena nanti untuk
karya ilmiah ini betul-betul sangat sistematis dan juga ada pakem-pakem tertentu yang harus diikuti. Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara sistematis. Nah, ini dia, berbicara tentang karya ilmiah ini harus disertai dengan data yang valid untuk bisa meyakinkan dan sebelum disiarkan gitu ya, atau sebelum diinformasikan ke masyarakat. Jadi harus berdasarkan data yang valid dan sistematis. Ya, karena nanti hubungannya dengan keilmuan nih. Kalau ternyata ilmunya salah, wah berarti dosa jariah dong. Lalu untuk membuat penulis merasakan kepuasan intelektual. Wih, ini udah masuk ke ranah pribadi ya. Untuk membuat penulis menyumbang perluasan cakrawala. Nah, ini juga kaitannya dengan amal jariah gitu. Kalau ilmu yang sudah diperoleh, digali, kemudian disiarkan bermanfaat untuk masyarakat, wah itu betul menjadi amal jariah nanti. Dan tentunya menghasilkan karya tulis yang bisa digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya atau penelitian pendahuluan. Tadi ya yang disebutkan bahwa ilmu pengetahuan itu sifatnya sangat-sangat dinamis. Setiap saat akan ada perkembangan keilmuan, studi keilmuan yang baru. Maka dari itu diperlukan sebuah proses kegiatan keilmiahan yang tentunya akan menghasilkan sebuah karya ilmiah. Sekarang kita berbicara tentang karya ilmiah, karakteristiknya Bu apa saja. Tadi berkali-kali di awal udah kesebut sih bahwasanya karya ilmiah ini memiliki unsur-unsur dia harus sistematis. Nah, sistematis ini ada polanya yang baku, dan pola baku ini untuk setiap institusi atau lembaga itu memiliki gaya selingkuh masing-masing. Jadi misal kalau nanti kalian jadi mahasiswa pasti akan diminta untuk membuat satu tugas akhir gitu kan untuk jaminan kelulusan atau prasyarat kelulusan. Nah, setiap institusi atau lembaga itu memiliki pakem, memiliki format yang berbeda-beda, tapi nanti secara umum sebetulnya sama aja sih. Cuman polanya itu pasti dan tidak bisa dirubah-ubah gitu ya. Lalu juga harus logis. Logis itu bagaimana Bu? Nah, ini nih tujuannya salah satu kenapa sih kita mempelajari keilmuan selain untuk membangun pola berpikir kita yang sistematis, juga harus membangun kelogisan gitu. Logis itu gimana Bu? Itu dapat dipahami dan dibenarkan logika akal sehat. Kalau selama ini kemudian muncul banyak sekali hoax, kita mudah termakan hoax, itu karena kita belum cukup untuk memiliki kemampuan berpikir logis yang tinggi. Makanya kita mudah ditipu, mudah dimanipulatif, mudah diperdaya orang, mudah termakan hoax seperti itu. Jadi tujuannya membangun karakter dan juga membangun karakter kemudian kemampuan untuk berpikir logis. Selanjutnya harus bersifat objektif. Nah, karena sifatnya keilmuan harus mencakup umum nih, tidak boleh berdasarkan dari pandangan pribadi penulisnya ya, tapi harus berlandaskan teori dan nanti kalau perlu dibuktikan dengan data dari hasil eksperimen gitu. Itu kalau penelitiannya ada di lingkup laboratorium gitu ya. Dan terakhir harus faktual. Faktual itu ya berdasarkan fakta, bukan imajinasi dan juga bukan opini pribadi. Itu yang membedakan dengan karya-karya fiktif. Karya fiktif. Oke, nah bentuknya seperti apa Bu? Kalau tadi yang sudah Ibu sebutkan atau sudah ada di gambaran selama ini mungkin ada dalam bentuk formal ya anak-anak ya. Karena contohnya skripsi, disertasi, tesis nanti akan dihadapi, atau membuat makalah selama ini belum pernah ya. Kalau di SMP mungkin sudah pernah jangan-jangan atau di mata pelajaran lain gitu. Nah, itu untuk yang contoh formalnya, untuk kelengkapan akademis. Selain formal, ada juga yang bentuknya semi formal. Nah, ini tetap harus mengikuti kaidah formal, namun penyajiannya jauh lebih sederhana dan bahasa-bahasa yang digunakan bukan istilah-istilah teknis yang kemudian susah untuk dipahami gitu. Nah, tadi kalau kesebut makalah, ini contohnya di sini nih. Lalu untuk yang jarang orang masuk gambaran karya ilmiah itu yang dalam bentuk populer. Nah, kalau dalam bentuk populer ini biasanya nanti ada di media massa atau media media massa digital ataupun tulis cetak gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada hasil penelitian apa kemudian dipublikasikan di media-media massa, itu bahasa yang digunakan ragamnya lebih sederhana dan santai sifatnya. Selanjutnya, bagaimana sih Bu struktur karya ilmiah? Nah, kalau kalian belajar di makalah itu kan ada bab-bab gitu ya. Ini Ibu bahas yang makalah aja ini karena yang lebih relate. Kalau di makalah itu nanti ada 3 bab biasanya. Bab 1, lalu ada bab 2, dan juga bab 3. Nah, apa saja yang menyusun atau apa sih di dalam bab 1, Bu? Nanti ada latar belakang. Latar belakang untuk apa sih penelitian ini dilakukan gitu? Atas dasar apa? Apa yang menjadi sebab-sebab penelitian ini harus dilakukan? Memangnya ada masalah apa gitu. Setelah itu masalah-masalah tadi akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Nah, ini yang secara umum ya. Setelah rumusan masalah nanti harus memuat tujuannya untuk apa dari karya ilmiah atau makalah ini dibuat. Nah, tujuan akan diikuti dengan manfaat. Di beberapa karya ilmiah, gaya lingkungnya ada yang harus menyertakan definisi operasional. Definisi operasional itu apa, Bu? Nah, Ibu lupa di awal, ini kan isi nih. Jadi sebelum isi harus ada apa dong? Bener, harus ada judulnya dulu kan ya. Jadi judul di sini ada kata-kata atau istilah-istilah teknis yang harus didefinisikan. Misalnya bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar. Wah, itu paling umum banget kan ya. Nah, berarti apa yang harus didefinisikan? Misal gadget tadi. Nah, gadget itu apa? Motivasi belajar itu apa? Contohnya seperti itu. Tapi secara lazimnya atau secara umum, nah ini yang ada di bab 1. Untuk selanjutnya, bab 2 ini lebih ke kajian teoritis atau studi literatur. Nah, tadi mencari banyak-banyak sumber yang kemudian dikutip, jadi tidak semua serta-merta di copy paste gitu, enggak ya, karena ada kaidah-kaidah penulisan yang harus ditaati. Studi literatur. Nah, nanti di bab 3 setelah dilakukan, ini nanti juga akan ada, seharusnya sampai bab 4. Nanti kadang ada metode penelitian di sini. Tapi ada juga yang meletakkan, ini karena bentuknya makalah ya, nanti ada yang meletakkan di bab 3. Jadi bab 3 nanti ada metode penelitian, ada eksperimen, alat bahan. Nah, contohnya seperti itu. Tapi karena ini yang sederhana, udah langsung dibahas. Terakhir nanti pembahasan. Nah, yang tadi Ibu sampaikan bisa saja di bab 3 nanti isinya berupa metode penelitian. Ada di bab 3 gitu ya. Ini kalau yang sudah karya akademik gitu. Metode penelitian, setelah itu ada alat bahan. Itu kalau eksperimental bentuk penelitiannya. Nanti di bab 4-nya ada data dulu, analisis data, dan pembahasan jadi satu. Dan kalau sudah, nanti di bab terakhir itu ada bagian penutup gitu kan, kuning. Penutup ini nanti berupa isinya sudah pasti kesimpulan dan diikuti dengan saran. Terakhir jangan lupa, karena kita tadi menyertakan studi literatur, kita harus membuat daftar pustaka. Ini hukumnya wajib dan mutlak ya. Garis besarnya seperti ini. Lebih lanjut seperti apa, Bu? Yang pertama dulu, nah nih judul. Bagaimana cara penulisan judul? Judul ini ditulis tanpa tanda baca akhir. Oke dong, nggak ada tanda titik, nggak ada tanda seru gitu ya. Lalu ditulis dengan huruf kapital semua kecuali anak judul. Nah, kalau ini yang Ibu tunjukkan di sini, ini adalah yang ada di internet nih. Sudah dalam bentuk artikel. Artikel itu yang udah disederhanakan. Jadi, misal nih bentuk karya ilmiahnya skripsi gitu ya. Nah, diambil salah satu bagian cuplikan yang dibuat dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Jadi pada bagian anak judul huruf kapital pada tanda awal kecuali kata tanda hubung dan juga kata depan. Ini harusnya bisa dipahami. Jadi kalau pengaruh budaya K-pop ini semua huruf besar kecuali kata terhadap
dan di. Ya, di sini udah ada nih huruf kapital nih, huruf-huruf kapitalnya. Oke, the next, judul, kemudian pendahuluan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Isinya berupa latar belakang masalah mengenai kenapa sih kok penelitian ini harus dilakukan, itu alasannya kenapa, urgensinya apa. Setelah itu rumusan masalahnya dalam bentuk tanda tanya, kalimat tanya gitu ya. Misal kalau tadi kita balik lagi ke judul yang tadi, bagaimana pengaruh budaya K-pop terhadap nasionalisme bangsa gitu, tanda tanya. Lalu tujuannya apa? Oh, ingin mengetahui bagaimana dampak dari budaya K-pop, budaya ya barat misalnya juga ya, terhadap nasionalisme. Lalu manfaatnya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi atau menekan bahaya yang muncul yang menjadi ancaman ancaman sosial budaya yang ada di Indonesia, kan ada irisannya. Selain itu, ini dia bagian bab 2 atau juga bisa bab 3 yang menjadi kerangka teoritis, isinya berupa studi literatur, hipotesis. Oh iya, di bab 1 kadang nanti juga ada hipotesis anak-anak, karena sebagai jawaban dari rumusan masalah akan dibuat jawaban sementara dalam bentuk hipotesis ya. Tadi di sebelumnya tadi harusnya udah Ibu tulisin. Nah, ini konsepnya Ibu mau menjelaskan lebih lanjut tentang metodologi penelitian. Metodologi itu adalah tahapan atau prosedur yang harus dilakukan. Jadi jenisnya ada banyak nih. Secara umum ada 2 nanti, kuantitatif dan kualitatif. Kalau penelitiannya itu bersifat laboratorium gitu ya, yang misalnya cabang keilmuannya fisika, matematika gitu. Nah, dia akan lebih ke arah kuantitatif dan dalam bentuk eksperimental, biologi gitu juga. Nanti diambil data-data hasil praktek. Nah, kalau yang sifatnya humaniora, sosial, budaya gitu, lebih ke kualitatif. Dalam bentuk yang populer studi kasus, kemudian ada analisis, kemudian ada kalau fenomenologi jarang sih, teori dasar. Nah, itu adalah contoh-contoh dari metode penelitian. Dan yang populer eksperimental kuasi, kemudian ada deskriptif, ada tindakan. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru bikin karya ilmiah lebih ke tindakan. Saya itu ada yang studi kasus, ini populer, dan analisis kebijakan yang sangat-sangat populis. Selanjutnya, nah masuk ke bagian pembahasan. Apa saja yang akan dibahas dalam bentuk pembahasan sih Bu? Pembahasan itu tentunya setelah diperoleh data-data yang sudah didapatkan gitu ya. Nah, kalau di sini Ibu contohkan untuk penelitian yang kualitatif. Kualitatif berarti ini kalau ini contohnya untuk judul kebijakan publik kalau nggak salah ya. Aduh. Nah, nih. Menjatuhkan sanksi penjara terhadap pelaku tindakan pidana. Oke, ini pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Nah, ini berarti contoh penelitian yang kualitatif. Nanti apa nih hasil yang diperoleh? Oh, ternyata hasilnya adalah contoh nih bentuk-bentuk sanksi apa saja yang diterapkan, kemudian nomor perkaranya apa saja. Wah, ini masuk ke ranah ilmu yang sosial gitu kan. Nah, hasil temuan tadi, data-data yang diperoleh lalu dibahas untuk menjawab atau dan harus dihubungkan dengan rumusan masalah yang sudah dirumuskan di awal. Untuk itu, terakhir ketika sudah didapatkan, sudah dibahas, tentunya akan disimpulkan. Nah, hasil simpulan ini tadi berupa jawaban yang betul-betul sudah diperoleh, sudah valid berdasar dari rumusan masalah yang dibuat tadi. Atau kalau misalnya ternyata cocok dengan hipotesis, bagus dong. Tapi kalau ternyata tidak cocok, ya disimpulkan di akhir. Terakhir tentunya isinya saran, kemudian hambatan biasanya juga ada nanti di sini. Itu apa yang akan atau harus dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Misal ada aspek-aspek yang belum dibahas, nah itu bisa dituliskan pada bagian saran. Nah, gambarannya seperti itu anak ya. Terakhir tadi daftar pustaka. Bu, daftar pustaka berisi rujukan. Nah, daftar pustaka ini ada beberapa jenis atau beberapa bukan jenis sih, style, gaya penulisannya beda-beda. Nah, kalau di sini bergantung gaya selingkungnya juga. Seringnya yang dipakai adalah yang apa nih? Jadi judul, kemudian tahun, Ibu ulangi, nama peneliti, tahun, nama judulnya, lalu kalau ini karena artikel di kalau biasanya artikel tuh tertera di jurnal apa artikelnya.
kemudian volume berapa, seperti itu. Nah, lebih lanjut kita akan pelajari pada unsur kebahasaan nanti ya, atau pada saat konsultasi ketika penyusunan proyek dari karya ilmiah ini. Nah, terakhir seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, ketika reorientasi, harapannya nanti adalah membuat sebuah karya tulis yang sifatnya bukan individu, adalah kelompok anak-anak. Nah, nanti dibagi misalnya yang berminat untuk di bidang ilmu alam atau sosial, humaniora gitu ya. Nah, untuk kali ini nih, nggak harus langsung jadi, tapi Ibu minta nanti dikumpulkan dulu ke Ibu judulnya apa kira-kira. Judulnya apa dan rumusan masalahnya apa. Sekaligus, harusnya di sini ada latar belakang ya. Oke, jadi 3 poin ini deh. Coba disusun dulu, disertakan di kolom tugas ya di Google Classroom, nanti dicek jadi judulnya apa, bidang keilmuannya yang kalian amati, yang ingin kalian teliti ada di sini. Lalu latar belakangnya juga disertakan, tidak usah banyak-banyak, 1 paragraf insya Allah cukup. Sebetulnya harusnya lebih dari 1 sih, cuman gak apa-apa 1 paragraf aja. Dan terakhir rumusan masalah. Nanti dari sini akan dianalisis satu persatu, harapannya di akhir nanti pelan tapi pasti kita akan menghasilkan sebuah karya ya. Tidak usah jauh-jauh, coba cari saja permasalahan yang ada di sekitar kalian. Kalau misalnya sekarang tentang pandemi atau tentang ekonomi, sosial, budaya yang ada di sekitar kalian, nah coba kulik dulu, temukan dalam bentuk sebuah ini nih masalah nih, harus dicari solusinya, atau bisa dijadikan dibutuhkan pemecahan masalah dari solusi ini gitu, solusi masalah ini gitu. Yang paling mudah ya misalnya tentang motivasi belajar, dan itu mungkin udah sangat-sangat populer nanti. Berarti coba cari yang lain ya dibandingkan ini. Oke, lebih lanjut seperti biasa diskusikan, tanyakan kalau tidak ada yang atau ada yang belum jelas, ayo budayakan diskusi, budayakan beropini. Bismillah, kelas 11 pasti bisa.